Ini sahabat Nabi yang luar biasa, jazakumullah ya. Dalam diri beliau ya tergabung beberapa keutamaan. Sebelum kita berkenalan dengan beliau, dia disebut sebagai ahlinya dalam memanah ya, ahli dalam melemparkan anak panah ya. Dan bahkan bukan hanya ahli dalam melemparkan anak panah, tapi juga dalam memainkan hampir semua senjata perang ya. Bahkan suatu saat baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, kaifa tuqatilun ya, bagaimana cara kalian berperang ya, bagaimana cara kalian berperang. Maka Asim bin Thabit ya, diriwayatkan segera berdiri dan kemudian menjawab, fa akhadhal qaus wan nabal, dia mengambil al-qaus, al-qaus itu alat untuk memanah, apa namanya ya? Bukan anak panahnya, busur ya, bukan ya, busur, al-qaus busur ya, mengambil busur dan kemudian mengatakan, saya bacakan teks hadisnya, idza kana al-qaumu qariban min mi'ataini zira' kana ar-ramyu, kalau musuh itu terdiri dari 200 orang dan jaraknya jauh ya, maka caranya dengan cara ar-ramyu ya, berperang dengan melemparkan anak panah ya. Wa idza danau hatta tanalahum ar-ramah kanatil muda'asatu hatta takhsu, kalau mereka itu mendekat dan memungkinkan dilempar dengan tombak, kata beliau, maka senjatanya dengan cara tombak ya. Fa idza taqasafat ya wada'naha wa akhadna bisuyuf ya. Tapi kalau sudah semakin dekat, kata dia ya, wa wada'naha, kami letakkan anak panah tadi dan kami letakkan juga lembing tadi gitu ya, wa akhadna bisuyuf, lalu kami ngambil pedang ya, wa kanatil mujaladah ya, maka dengan cara itulah kami berperang ya. Maka kata Rasulullah SAW apa? Hakadza nazalatil harbu, betul kata Rasul, beginilah cara berperang. Nah, maka para ulama menyimpulkan Asim bin Thabit ini seorang pemuda ya, seorang laki-laki yang mahir memainkan berbagai senjata ya. Dia mahir memanah, mahir memainkan lembing gitu ya, tombak ya, senjata tombak, dan mahir juga memainkan pedang ya. Saya kira ini menarik untuk kita renungkan hari ini jamaah, bagaimana anak-anak kita hari ini ya harus dibekali dengan segala kemampuan olahraga ya, bukan maksud saya ngajarin perang, bukan ya, tapi kemampuan berbagai olahraga fisik ya. Dan fisik itu maksudnya dengan fisik, jangan sampai main bolanya dengan handphone ya. Saya suka singgung ya, jangan sampai ngegolnya itu pakai handphone, gol ya, ngegolnya pakai jari. Nah itu bukan olahraga namanya, itu olahraga jari namanya ya. Ngegolnya itu dengan kaki gitu ya. Jadi ini bagian dari olahraga. Baik kalau hari ini beberapa teman kita sudah mulai membuka semacam kursus atau apalah ya, latihan memanah. Ini bukan hanya latihan fisik saja, tapi latihan bagaimana membuat fokus ya dalam sebuah tujuan gitu ya. Dan ini terakumulasi bisa dalam konsep hidup. Bagaimana kita belajar fokus ya. Yang belum mungkin latihan tombak gitu ya, latihan tombak ya. Latihan apa lagi? Bahkan Umar bin Khattab itu dengan lantang mengatakan, alimu auladakum sibahata wa rimayata wa rukubal khail, kata dia, ajarkanlah anak-anak kalian itu rimayata ya. Lalu kemudian sibahata ya, melempar lembing, tombak atau kemudian anak panah, wasibahata latihan renang ya, olah fisik ya, wa rukubal khail, dan naik kuda ya. Walaupun kuda lumayan mahal juga hari ini ya, tapi intinya apa? Ya, intinya Asim bin Thabit ini mengajarkan spirit kepada kita tentang bagaimana olah fisik. Ya, fisik harus diolah sedemikian rupa, dan ini penyakit kita hari ini. Ya, penyakit kita hari ini
kemana-mana kita ke masjid aja kita pakai motor. Ya. Mau ke ATM dekat padahal kelihatan pakai sepeda motor. Ya. Kemana-mana pakai mobil. Akhirnya fisik kita tidak kuat. Ya. Bukan seperti ayam kampung, ya. Tapi ayam apa tuh ya? Yang 3 pekan langsung panen. Udah dipaksa gemuk gitu kan, tapi kemudian loyo. Ya. Asim bin Sabit memberikan pelajaran kita tentang olah fisik ini ya. Nah, baik anakumullah. Siapakah Asim bin Sabit ini? Asim bin Sabit Al-Ansari, ya. Dia dari kalangan Ansar. Saya pernah jelaskan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, sahabat Nabi itu secara umum terbagi 2, Al-Ansari wal Muhajirin. Al-Ansar dan Muhajirin. Ansar itu penduduk asli Madinah, Muhajirin itu pendatang dari Mekah dan sekitarnya. Asim bin Sabit bin Abi Aflah bin Asma dari kabilah Bani Tabi'ah bin Zaid dari kabilah Aus. Ya, jadi Ansar itu ada Aus dan ada Khazraj. Nah, dia ini dari kabilah Aus. Ya. Ibunya juga demikian dari kabilah Aus ya, dan bernama Asyamus binti Amir. Nah, yang menarik adalah saudarinya, ya, artinya adiknya, ya. Adiknya ini namanya Jamilah, ya. Adiknya namanya Jamilah binti Sabit. Ini menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari pernikahan Umar bin Khattab dan adiknya ini, Jamilah ini, lahirlah seorang anak atau beberapa orang anak, diantaranya Asim. Wallahu a'lam ya. Barangkali Umar bin Khattab menamakan anaknya Asim ini terinspirasi dari ya, pamannya Asim dari pihak ibunya ini mungkin yang waktu itu sudah meninggal dunia ya, ketika Asim meninggal. Jadi Umar menamakan anaknya Asim ya, terinspirasi dari sahabat Nabi ini yang juga merupakan adik iparnya Umar bin Khattab. Nah, belakangan Asim ini jamaah, anaknya Umar ini ya, itu menikah dengan seorang putri penjual susu, dan ini terkenal sekali ceritanya di masa Umar bin Khattab. Menikah dengan putri seorang janda penjual susu ya, namanya Zainab. Asim menikah dengan Zainab. Dari pernikahan Asim bin Umar, anaknya Umar, bukan Asim yang sedang kita bicarakan, dan Zainab putri penjual susu ini, lahirlah beberapa orang anak, diantaranya Laila. Nah, Laila ini menikah dengan Abdul Aziz dan lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Nah, demikian silsilah nasabnya ya. Nah, jadi Asim ya, punya adik namanya Jamilah, menikah dengan Umar bin Khattab, lahirlah anak namanya Asim. Asim menikah dengan Zainab. Pernikahan Asim dan Zainab ini lahirlah anak namanya Laila menikah dengan Abdul Aziz, lahirlah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal itu ya. Nah, baik. Asim bin Sabit ini rakumullah termasuk as-sabiqun al-awwaluna minal ansar, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dari kalangan Ansar, dan dia termasuk orang yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah ya. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia sudah masuk Islam dan membaiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 70 kalangan Ansar, termasuk diantaranya Jabir bin Abdullah yang pada pekan lalu kita bahas. Jadi saya ingin menggambarkan Asim ini sahabat Ansar dari Madinah dan termasuk orang-orang yang di awal-awal masuk Islam. Nah, ini juga hikmah bagi kita ya, bagaimana Asim ini memberikan pelajaran tentang apa yang disebut dengan bersegera menerima ya, atau menyambut kebaikan ya, bersegera menyambut kebaikan. Jadi apapun kebaikan itu ya, itu harus mestinya kita berada di depan ya, dalam semua hal terdahulu, bahkan termasuk sholat sekalipun ya. Jadi kita harus berusaha terdepan. Maka Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma fis shaffil awwali wal azan la atauhuma walau biqur'ah." Kalau kalian tahu keutamaan shaf pertama dan azan ini, tentu kalian akan mendatanginya walaupun dengan cara diundi. Jadi ini disebut dengan fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu terdahulu dalam kebaikan. Jadi jangan
jangan terbelakang, tapi terdahulu, mencontoh Asim bin Sabit dan para sahabat Nabi yang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, dan di antara program Rasulullah SAW waktu itu ada disebut dengan al-ikha, mempersaudarakan kaum muslimin, wabil khusus bainal ansari wal muhajirin. Saya pernah jelaskan, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kondisi Madinah bukanlah kondisi yang stabil, tidak kondusif. Ekonominya carut marut, dijajah oleh orang Yahudi. Masyarakatnya juga berantem terus, ya, konflik berkepanjangan. Maka program Nabi ketika datang pertama kali adalah memperbaiki masyarakat ini dengan cara mempersaudarakan mereka, menyelesaikan konflik yang ada di tengah mereka, sehingga dalam waktu singkat Madinah itu menjadi kota yang sangat kondusif dan menerima perbaikan dari Rasulullah SAW. Nah, Asim bin Sabit ini Al-Ansari, dari kalangan Ansar, dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdullah bin Jahash dari Muhajirin. Nah, jadi dipasang-pasangin, satu Ansar, satu Muhajirin, satu Ansar, satu Muhajirin, ya. Asim dengan Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash ini adalah iparnya Rasulullah, karena kakaknya atau saudarinya Zainab binti Jahash itu dinikahi oleh Nabi. Nah, maka Abdullah bin Jahash ini merupakan ipar Rasulullah yang meninggal dalam perang Uhud. Ya, ini mungkin pernah kita bahas ya tentang Abdullah bin Jahash ini. Meninggalnya itu luar biasa, heroik gitu ya. Jadi dia masuk ke medan Uhud, jamaahkumullah, Abdullah bin Jahash ini berdua dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, berdiri di pinggiran Uhud itu sebelum perang. Keduanya sama-sama menghadap kiblat dan berdoa, sama-sama berdoa. Kata Abdullah bin Jahash, ya Sa'ad, ente barusan doa apa? Mau perang nih Pak, mau perang, doa apa? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya barusan berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan musuh yang paling besar, yang paling kasar, dan saya membunuh dia, ya, dan saya menang. Nah, ini doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan betul, pada perang Uhud itu dia bertemu dengan musuh yang besar dan berhasil membunuhnya. Nah, terus ente doa apa? Kata Sa'ad kepada Abdullah bin Jahash, saya berdoa semoga Allah mempertemukan saya dengan musuh yang galak, yang besar, yang sangar, dan dia membunuh saya, memotong hidung saya, memotong telinga saya. Dan betul, usai perang Uhud mereka menemukan jasad Abdullah bin Jahash ini persis seperti doa, persis seperti doanya. Maka ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Ali Imran terkait dengan kisah ini, ya, Allah berfirman, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qablu an talqauhu faqad ra'aitum. Kata Allah, sungguh kalian diantaranya ada yang berharap mati syahid. Jadi sebelum datang ke Uhud itu, ada di antara para sahabat Nabi itu banyak yang mendoakan, ya, atau berdoa agar mati syahid. Faqad ra'aitumuhu, dan sekarang kalian lihat. Jadi pada perang Uhud itu, di mana kaum muslimin kalah, banyak yang mereka kecewa karena banyak yang terbunuh. Kata Allah, enggak usah kecewa, kan ini adalah sebagian doa kalian dikabulkan Allah. Di antaranya Abdullah bin Jahash. Nah, baik. Kita kembali ke Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ini, dia termasuk orang yang memadukan antara ilmu dan jihad. Dia tidak pernah absen dari jihad bersama Rasul, mulai dari Baitul Aqabah, perang Badar, lalu kemudian nanti terakhir perang Uhud. Mengapa disebut terakhir perang Uhud? Karena tidak lama setelah perang Uhud ini dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Dan yang kedua, ya, dia disebut berilmu. Nah, nanti kita akan jelaskan mengapa dia disebut orang yang berilmu, berjihad dan berilmu. Dikisahkan ya Rasulullah, ketika terjadi perang Badar, pada perang Badar, di mana kaum muslimin, ya, menang telak dalam perang Badar itu, walaupun jumlah mereka cuma 313 orang, tapi mereka bisa melumpuhkan musuh dengan membunuh 70 orang di antara kafir Quraisy
dan menawan 70 di antara mereka. Nah, di antara yang terbunuh pada perang tersebut adalah tokoh-tokoh ternama, semisal Uqbah bin Abi Mu'ayth yang pernah didoakan oleh Rasul agar juga dimusnahkan ya. Lalu kemudian beberapa tokoh yang lain. Nah, di antara mereka yang terbunuh itu adalah keluarga Talha bin Abi Talha ya. Talha bin Abi Talha terbunuh dalam perang tersebut. Nah, istrinya namanya Sulafa binti Sa'ad. Istri dari Talha bin Abi Talha ini bernama Sulafa binti Sa'ad. Ketika dia mengetahui bahwa suami dan semua anaknya yang laki-laki 3 orang terbunuh semua dalam perang tersebut ya, maka dia seperti orang gila, jamakumullah, dia meratap, meraung-raung dan kemudian meracau begitu kira-kira, dan bersumpah dan bernazar ya. Apa katanya? Setelah mengetahui ya, siapa yang telah membunuh keluarganya itu ya, yang belakangan dari salah seorang anaknya yang sedang sekarat gitu ya. Jadi salah seorang anaknya dalam perang tersebut sedang sekarat, didatangi oleh Sulafah bin Sa'ad ini ya, binti Sa'ad ini, dan sebelum meninggal dunia ya, anaknya tersebut sempat mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah Asim bin Sabit ya. Maka dengan sepenuh dendam yang luar biasa, Sulafah binti Sa'ad ini ya, seperti orang gila, tidak waras, meraung-raung, meratap-ratap, dan kemudian dia bersumpah ya. Apa itu sumpahnya? Dia bernazar sekaligus ya, akan membuat semacam sayembara. Siapa yang bisa membunuh atau bahkan membawa hidup atau mati Asim bin Sabit yang telah membunuh anaknya dan keluarganya ini ya, maka dia akan mendapatkan hadiah mi'atun naqah, 100 ekor unta. Bahkan dia bernazar akan mengkonsumsi, meminum minuman keras, khamar, dengan menggunakan batok kepala Asim bin Sabit, sahabat Nabi yang sedang kita ceritakan ini. Luar biasa ya. Siapa yang bisa mendatangkan, membawa Asim bin Sabit hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Dan dia bernazar akan minum khamar. Waktu itu bagian dari tradisi bangsa Arab jahiliyah, akan minum khamar dengan menggunakan ya, batok kepala Asim bin Sabit yang telah membunuh keluarganya. Dan ini disebarkan sembara ini ya. Nah, kisah pun berlanjut setelah terjadi perang Uhud. Beberapa orang ya datang menemui Rasul SAW. Kita percepat saja ya. Setelah perang Uhud ya, kaum muslimin pulang dan kemudian ke Madinah Al-Munawwarah, dan datanglah beberapa utusan dari beberapa kabilah. Di antara adalah kabilah Ad-Dal dan kabilah Qarah. Ini 2 kabilah besar pada waktu itu menghadap baginda Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, kami telah mendengar tentang ajaran yang Anda bawa, Islam. Kami juga telah mendengar bahwa Anda mendapatkan wahyu Al-Quran. Tolong kirimkan kepada kami da'i, ustaz ya, beberapa orang kepada kami, ke kampung kami, untuk menjadi guru kami, mengajarkan kami tentang Islam dan mengajarkan kami tentang Al-Quran." Nah, ini permintaan yang sangat menarik yang alhamdulillah dari sisi dakwah ya. Jadi mereka mengirimkan utusan kepada Rasul agar mengirimkan kepada mereka ustaz, guru, untuk mengajarkan mereka Al-Quran dan mengajarkan Islam. Maka tanpa syak wa sangka dan tanpa curiga sedikit pun, baginda Rasul segera menunjuk beberapa orang pemuda, anak-anak muda ya, waktu itu ya. Ada 6 orang yang ditunjuk oleh Rasul SAW. Dan 6 orang ini, nah kita kembali ke cerita kita, yang ditunjuk ini bukanlah orang sembarangan, pasti orang berilmu dan ya, orang-orang yang soleh ya. Mereka itu adalah Mursid bin Abi Mursid yang merupakan sekutu dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada lagi Khalid bin Abil Bakir ya. Ada lagi Asim bin Sabit yang sedang kita ceritakan ini. Lalu kemudian Khubayb bin Adi, Zaid bin Dasna, dan Abdullah bin Tariq ya, bernam. Mursid bin Abi Mursid, Khalid bin Bakar ya, Asim bin Sabit, Khubayb bin Adi, Zaid bin Dasna, dan Abdullah bin Tariq. Ini anak-anak muda soleh, berilmu, dan akan dikirim
untuk berdakwah kepada kabilah Adal dan Qarah. Maka berangkatlah 6 orang ini jemaah tanpa rasa curiga sedikit pun bersama dengan beberapa utusan tadi, dan luar biasa ya, tibalah di sebuah mata air namanya Ainur Raji atau Ma'ur Raji atau Bi'rur Raji ya, namanya Bi'ru Ar-Raji, sumur Raji, suatu tempat ya, milik kabilah Bani Huzail ya, yang terletak di antara Rabi'ah dan Jeddah, sudah mengarah ke Jeddah, ke arah Makkah Mukarramah ya. Dan ternyata mereka dijebak ya. Mereka bukan sebenarnya minta utusan kepada baginda Rasul, tapi ingin membantai sahabat Nabi ini. Maka 6 orang ini tadi ya, tiba-tiba serta merta saya juga dikepung oleh sekitar 100 orang ya, dan ingin dibantai, ingin dibunuh saat itu juga 6 orang ini. Maka karena memang mereka bukan pasukan perang yang siap bertempur gitu kan ya, dan kedatangan mereka memang sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai guru, mereka tidak siap. Maka sebisa mungkin ya, mereka melarikan diri naik ke atas bebukitan untuk menghindarkan diri dari serangan yang sangat mendadak tersebut ya. Karena mereka terus naik ke atas bebukitan yang tinggi, orang-orang yang mengejar ini kewalahan juga ya. Maka mereka berteriak mengatakan, meminta mereka turunlah, turun. Kami tidak ingin membunuh kalian ya. Kami cuma ingin menawan kalian dan kami akan bawa anda ke Mekah. Maka 6 orang yang berada melarikan diri di atas bukit ini ya, ragu dengan tawaran ini. Betul ya, karena mengingat sebelumnya mereka sudah berkhianat. Maka terpecahlah mereka menjadi 2 bagian. Sebagian percaya dan sebagian tidak ya. Nah yang percaya itu adalah kalau kita lihat slide berikutnya, Khubayb bin Adi, Zaid bin Dasna, dan Abdullah bin Tariq. Ini mereka percaya. Maka mereka turun ya, dan segera diringkus oleh para pengkhianat tersebut ya, diringkus ya, diikat tangannya ke belakang dan diseret. Belakangan Abdullah bin Tariq ini melakukan perlawanan dan kemudian dibunuh ya. Sementara yang 2 lagi, Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dasna, dibawa ke Makkah Mukarramah ya, untuk diserahkan kepada orang-orang Quraisy, dan ujungnya mereka sama-sama dibunuh juga. Khubayb bin Adi disalib, Zaid bin Dasna disiksa sampai kemudian meninggal dunia. Sementara 3 yang lainnya yang qaumullah, yaitu Mursid bin Abi Mursid, Khalid bin Al-Bakir, dan kemudian Asim bin Sabit tidak mau menyerah. Mereka terus melakukan perlawanan ya, perang anak panah ya, sampai anak panah Asim bin Sabit ini habis karena sudah, dan ini adalah peperangan yang tidak seimbang antara 100 orang dengan 3 orang ya. Setelah dikejar sedemikian rupa, diburu sampai ke atas bebukitan, akhirnya qadar Allah mereka tidak bisa menghindar lagi ya. Ketiga-tiganya kemudian syahid ya. Asim bin Sabit, Mursid bin Abi Mursid, dan kemudian Khalid bin Al-Bakir ini semuanya syahid, meninggal dunia pada peristiwa yang disebut dengan tragedi Bi'ru Ar-Raji ya, pada tahun keempat Hijriah, tidak lama setelah terjadinya perang Uhud. Nah, kisah belum berhenti nakumullah. Para perusuh tadi ya, yang pengkhianat tadi membawa 3 kawan Asim yang lainnya, yaitu Khubayb bin Adi, Zaid bin Dasna, dan Abdullah bin Tariq ini dibawa ke Mekah, dan mereka pun bercerita, sebenarnya kami ini ya, yang kami tangkap ini 3 orang. Yang kami tangkap 3 orang. Terus 3 lagi mana? Sudah mati ya. Maka ditanyalah orang ini yang 3 masih hidup ini tentang siapa saja teman yang sudah mati itu. Maka disebutkan karena mereka dipaksa ya, mereka adalah Mursid bin Abil Mursid, lalu kemudian Khalid bin Bakir, dan salah satu lagi Asim bin Sabit. Kaget mereka, Asim bin Sabit ini buronan ya, yang harganya 100 ekor unta. Maka disampaikanlah kepada Sulafa binti Sa'id ya, binti Sa'ad, Sulafa binti Sa'ad yang membuat sayembara tersebut. Kata Sulafa binti Sa'id, sayembara saya tadi masih berlaku ya. Silakan ambil mayat Asim bin Sabit yang kalian bunuh kemarin atau tadi, belum lama waktunya, ambil bawa kemari. Siapa yang bisa mendapatkannya, saya akan bayar 100 ekor unta. Baliklah mereka lagi ke tempat mereka telah membunuh Asim bin Sabit dan 2 kawannya tadi, dan disinilah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan
karomahnya kepada para sahabat Nabi ini, di mana sebelum terbunuh dalam perang yang tidak seimbang itunya, Asim bin Sabit ini sempat berdoa. Ya, dia sempat berdoa. Apa doanya? Allahumma inni ahmi li dinik wadfa anhu fahmi lahmi wa azmi la tasfaru bihima ahadan min a'da'illah. Allahumma inni hamaitu dinaka awwalan nahar fahmi jasadi akhirah. Ya. Allahumma ya Allah, inni ahmi li dinik, ya Allah saya menjaga agamamu. Wadfa anhu, maka wa adfa'u anhu, dan saya juga mempertahankannya. Ya, saya menjaga agamamu, wa adfa'u anhu, dan saya juga menjaganya. Fahmi lahmi, maka jagalah dagingku. Ya, wa azmi, dan tulangku. La tadfaru bihim ahadan, janganlah engkau serahkan keduanya, daging dan tulangku ini, ya, ahadan min a'da'illah, kepada seorang pun dari musuh-musuh Allah. Inni hamaitu dinaka awwalan nahar, saya menjaga agamamu ini pada awal hari, awalan nahar, awal siang. Fahmi jasadi akhirah, maka jagalah saya di akhir. Ini doa Asim bin Sabit ini, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga dirinya, dan dia ingat ya, salah satu nazar dari Sulafah binti Sa'ad tadi, dia akan menguliti tubuhnya, mengambil batok kepalanya, dan kemudian akan meminum khamar dengan menggunakan batok kepala tersebut. Ya, maka diberdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga jasadnya ini agar tidak diperlakukan sehina demikian. Maka mereka yang telah membunuhnya ini balik lagi ke tempat pertarungan tadi, alhamdulillah, dan mereka kaget. Begitu tiba di tempat tersebut, dan ketika mereka ingin menyeret tubuh ya, Asim bin Sabit dan serahkan kepada Sulafah binti Sa'ad ini, mereka kaget. Tubuh Asim bin Sabit ini dikerumuni oleh lebah. Ya, dikerumuni oleh lebah, dan setiap kali mereka mendekat ke arah tubuh tersebut, jenazah tersebut, mayat tersebut, ya, mereka diserang oleh ratusan lebah tersebut. Ya, sampai hari sore, ya, maka kata mereka, sebaiknya kita mundur dulu. Pada hari ini kita mundur dulu dan kita tunggu sampai malam. Barangkali kalau malam hari nanti, ya, lebahnya itu sudah tidak ada lagi, sehingga jasadnya, jenazahnya, mayatnya Asim bin Sabit ini kita bisa ambil dan kita serahkan kepada Sulafah binti Sa'ad untuk mendapatkan hadiah 110 unta. Oke, mereka kemudian menyingkir tersebut, dan ya, luar biasa. Pada malam hari itu, ya, turun hujan lebat sekali di sekitar tersebut, hujan yang sangat deras, ya, hujan yang sangat deras, dan kemudian menghanyutkan semua yang ada di tempat tersebut, termasuk diantaranya jasad Asim bin Sabit. Sehingga ketika pagi harinya, ketika mereka datang ke lembah bebukit tersebut, ya, mereka tidak menemukan jasad Asim bin Sabit. Dicari sampai jauh ke hilir, mereka tidak menemukan siapapun. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan jasad Asim bin Sabit ini dari sentuhan tangan-tangan orang-orang kafir pada waktu tersebut, ya. Nah, kemudian ya, orang-orang ini pergi kembali ketemu dengan Sulafah binti Sa'ad, ya, dan Sulafah binti Sa'ad tidak percaya dengan peristiwa tersebut, ya, sampai dikisahkan dia memaki-maki sendiri, meraung-raung sendiri. Bahkan ada riwayat mengatakan Sulafah binti sendiri pergi ke tempat tersebut, ya, karena dia tidak percaya, ya, dengan cerita-cerita tersebut, ya. Dimulai dari cerita lebah, ya, yang mengerumuni jenazah tersebut sampai kemudian dihanyutkan, dia tidak percaya. Namun, ya, bukan hanya Sulafah yang datang, beberapa rombongan orang-orang kafir Quraisy pun datang ke tempat kejadian, dan sampai dikejar sampai ke hilir yang diperkirakan tempat hanyutnya jenazah tersebut, mereka tidak menemukan sampai hari ini, ya. Jenazah Asim bin Sabit diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu suatu saat, ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah meriwayatkan, ya, tentang iparnya ini. Karena Umar bin Khattab yaqulu, berkata, ya, hin anna balaghu anna tubara mana'athu, ya,
Ketika Umar mendengar bahwa ada lebah yang menjaga tubuh Asim bin Thabit ini, Umar kemudian mengatakan, yahfazullahu al-'abdal mu'mina kana Asim nazara alla yamassahu musyrikun wala yamassuhu musyrikan abadan fi hayatihi famana'ahu Allahu ba'da wafatihi kama imtana'a fi hayatihi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala yahfaz, menjaga al-'abdal mu'min, seorang hamba yang mukmin. Kana Asimun, yang bernama Asim, dari nazar orang-orang yang menginginkannya, alla yamassahu musyrikun, agar tidak menyentuhnya orang musyrik, baik alla yamassahu musyrikun, agar tidak disentuh oleh orang musyrik, wala yamassu musyrikan, dan dia tidak juga menyentuh orang musyrik. Artinya orang musyrik tidak bisa menyentuh dia, dan dia juga tidak menyentuh orang musyrik. Abadan, selamanya, fi hayatihi, selamanya, selama saat hidup. Famana'ahu Allahu ba'da wafatihi, dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjaganya setelah dia meninggal dunia, kama imtana'a fi hayatihi, sebagaimana Allah juga telah menjaga ketika dia hidup. Jadi Asim ini pernah berjanji dan bersumpah agar tidak bersentuhan dirinya, baik dia menyentuh orang musyrik atau orang musyrik menyentuhnya selagi dia hidup. Jadi dikisahkan dia sangat tidak ingin bersentuhan dengan non muslim, orang-orang musyrik selama dia masih hidup. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya, kata Umar bin Khattab, ketika dia meninggal dunia atau setelah meninggal dunia, sebagaimana dia menjaga diri ketika dia hidup. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memberikan komentar tentang kisah ini. Innama istajaba Allahu lahu fi himayati lahmihi minal musyrikina wa lam yamna'hum min qatlihi lamma arada min ikramihi bisyahada wa min karamatihi himayatihi min haqqi hurmatihi yaqta'u lahmahu. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, mengatakan, innama istajaballahu lahu fi himayati lahmi. Allah Subhanahu wa taala menjaga Asim ini dagingnya minal musyrikin, dari sentuhan orang-orang musyrik, walam yamna'hum min qatlihi, walaupun tidak bisa tidak mencegah mereka dari membunuhnya. Artinya orang kafir memang bisa membunuhnya, tapi mereka tidak bisa menyentuh, mengambil dagingnya. Lamma arada min ikramihi, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ikramihi, kemuliaannya, bisyahada, dengan mati syahid. Wa min karamatihi himayatihi, dan di antara karamahnya juga dia menjaga fisik, jasad Asim bin Thabit ini, min haqqi hurmatihi yaqta'u lahmuhu, ketika mereka berusaha untuk merusak jasadnya dengan cara memotong-motong tubuhnya. Maka Imam Ibnu Hajar ingin mengatakan, ini cara Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada Asim bin Thabit radhiyallahu anhu dengan memberikannya syahada, mati syahid, tetapi terjaga fisiknya dari sentuhan orang-orang kafir. Nah, pelajaran menarik dari kisah ini sebelum kita tutup, janakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan doa, akan mengabulkan doa seorang hamba. Ini doa. Makanya doa itu adalah senjata gitu ya. Senjata yang paling tidak bisa dikalahkan bagi seorang ya. Dan bahkan kalau kita bicara tentang filosofi doa, doa ini punya dua spirit. Pertama, ketika kita berdoa, dan itu bagian dari ibadah, itu artinya apa? Itu artinya secara kita sadari atau tidak, kita telah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, artinya apa? Kita merasa perlu dengan Allah. Kita memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang lebih rendah, bahkan paling rendah, yang berada dalam kekuasaannya, di satu sisinya. Dan ini bukan hanya
masalah dikabulkan atau tidak, tapi menunjukkan bahwa kita butuh Allah, kita perlu Allah SWT. Dan ini juga dilakukan oleh para nabi. Para nabi itu sebenarnya mereka enggak usah berdoa, sudah dikabulkan oleh Allah. Ya, para nabi itu walaupun mereka tidak berdoa, sudah dikabulkan Allah, tapi mereka berdoa. Dan hampir semua nabi zaman itu ada doanya. Doa Nabi Adam misalnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi siapa lagi? Doa Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Rabbi ighfirni, gimana doanya? Qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la ya'idu illa fajiran kafara. Ya, dalam surat Nuh lengkap doa Nabi Nuh alaihissalam. Doa Nabi siapa lagi? Nabi Musa, ya. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Doa Nabi Yusuf, ya. Setelah bicara panjang, ya, cerita Nabi Yusuf pada akhir surat Yusuf ayat 110 111, ya, itu ada doa Nabi Yusuf alaihissalam. Doa Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, ya. Nah, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan seterusnya. Nabi Muhammad apa lagi? Banyak doanya. Bahkan khusus untuk Rasulullah, ya, hampir dalam setiap kondisi kita dianjurkan berdoa. Ya. Mulai dari mau tidur ada doanya, mau bangun tidur ada doanya, setelah itu masuk kamar mandi, toilet ada doanya, keluar ada doanya, mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya, mau berhubungan suami istri ada doanya. Jadi semua ada doanya. Nah, ini menunjukkan pertama apa? Ketawaduan dan kerendah dirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, filosofi doa apa? Dia akan memberikan spirit dan harapan bagi kita. Ya. Orang yang, mohon maaf, berada di atas pesawat, di dalam pesawat yang sedang oleng luar biasa, ya, gitu. Apa yang dilakukan, Pak? Dia berdoa, dan itulah harapannya. Dengan berdoa tersebut dia masih ada harapan untuk hidup. Ya. Di hadapan seorang pemain apapun namanya, olahraga atau apapun namanya, atau sedang tanding apapun, ya, harapan dia supaya menang apa? Dia berdoa. Jadi doa itu dalam kajian-kajian psikologisnya bisa membangkitkan psikologi seseorang untuk bertahan lebih lama, untuk punya semangat lebih kuat. Ya, itu disebut dengan kekuatan doa. Dan yang ketiga, sebagai penutup, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia, tapi pasti di akhirat. Ya. Menurut kita adalah mustahil, tetapi menurut Allah tidak ada yang mustahil. Persis sebagaimana doa Umar, ini sebagai penutup kita karena sudah waktu azan, ya. Umar itu di akhir hayatnya dia berdoa dan sempat diketawain oleh anaknya Hafsah. Apa doa Umar? Ya Allah, wafatkanlah aku di jalan syahid. Amitni ala syahadati fi sabilika. Matikanlah aku mati syahid di jalanmu. Fi madinati rasulika, di kota nabimu. Ala yadi rajulin ghairi muslim, di tangan seorang yang bukan muslim. 3, pengen mati syahid di Madinah, dibunuh oleh non muslim. Kata anaknya, ya abati, wahai ayah, bagaimana engkau, ini doanya lucu sekali. Gara-gara demikian lah, ya, engkau pengen mati syahid, tapi di Madinah. Madinah kan aman nih, nggak ada. Kalau pengen mati syahid, sono tuh di medan peperangan. Di Persia, ya, mungkin, atau di Romawi ketika kaum muslim sedang perang. Dan apalagi dibunuh oleh non muslim. Ini Madinah ini muslim semua, ya, tapi Umar yakin banget doanya akan dikabulkan. Dan apa yang kemudian terjadi? Betul, Allah mengabulkan doanya. Ya, di hari Rabu tanggal 23 bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, ketika dia memimpin sholat subuh berjamaah, seorang tawanan perang yang sedang dalam proses pemulihan, kira-kira demikian, ya, dan belum sempat masuk Islam, bernama Abu Lu'lu al-Fairus, ya, beragama Majusi, menyeruak di antara banyaknya jamaah dan membunuh Umar bin Khattab yang sedang memimpin sholat. Ketika dia pingsan sampai 2-3 hari kemudian sebelum meninggal dunia, dia bertanya, siapa yang bunuh saya? Kata orang-orang, Fairus Abu Lu'lu. Kata dia apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku ala yadi rajulin ghairi muslimin lam yasjud sajdatan. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku di tangan seorang non muslim yang belum pernah sujud sekalipun kepada Allah.
terkabul doanya. Meninggal mati syahid, terbunuh di Madinah Rasulullah, bahkan di Masjid Nabawi, dan dibunuh oleh non-muslim. Allah mengabulkan doa hambanya. Ini menjadi spirit bagi kita jemaah Allah. Maka berdoalah sebanyak mungkin dan Allah SWT akan mengabulkan doa kita. Tidak dunia, mungkin belum di dunia, tapi pasti di akhirat. Bahkan kata para ulama, andai kita tahu doa kita akan dikabulkan di akhirat, maka kita tidak pengen itu dikabulkan di dunia. Saking mulianya doa kita di akhirat. Baik, kita cukupkan ya Allah, sudah waktu Isya, ya tinggal 7 menit sekian lagi jelang iqamat. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pertemuan depan insyaallah. Jazakumullah khajaza. Sempurnakan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.